dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan hasil riset sederhana yang telah saya susun mengenai kebudayaan Turki. Seperti yang kita tahu, Turki bukan sekedar destinasi wisata yang eksotis, melainkan sebuah laboratorium sejarah yang hidup, di mana pengaruh timur dan barat bertemu. Dalam presentasi ini, saya akan membedah dua elemen krusial yang membentuk identitas bangsa Turki saat ini, yaitu sistem artefak dan sistem bahasa. Kita akan melihat bagaimana warisan masa lalu, mulai dari Hagia Sophia, arsitektur yang megah dengan detailnya, dan keramik serta karpet, berpadu dengan modernisasi linguistik yang drastis melalui reformasi alfabet yang mengubah wajah bangsa tersebut. Mari kita mulai dengan menilik lebih dalam kebanggaan visual Turki melalui artefaknya. Nah, ini wujud Hagia Sophia, fotonya yang sekarang. Sebagai bangunan multi-era, Hagia Sophia menyimpan berbagai artefak, peninggalan arsitektur, dan elemen dekoratif yang berasal dari setiap masa kekuasaan Hagia Sophia. Nah, berikut adalah peninggalan dan artefak penting yang berasal dari setiap periode. Periode pertama itu di era Kristen Bizantium. Ini ada mozaik Komneus Kaisar. Nah, mozaik dinding yang menggambarkan Yesus Kristus bersama permaisuri Zoe dan Kaisar Konstantinus IX serta permaisuri Irene. Ini ada gambarnya di The Grand Dome, The Emperor Door, The Imperial Lord, The Disease Mosaic, The Wishing Column, The Mihrab, The Minbar, The Weeping Column. Kemudian ada mozaik Desis. Ini salah satu adikarya seni Bizantium terbaik dunia yang menggambarkan perawan Maria dan Yohanes Pembaptis memohon kepada Kristus demi kemanusiaan. Kemudian ada mozaik Theotokos, gambar perawan Maria yang menggendong bayi Yesus yang berada di langit-langit kubah, apse atau altar. Lalu ada mozaik pintu kekaisaran, itu terletak di atas gerbang masuk utama, menggambarkan Kaisar Leo VI yang sedang bersujud di hadapan Kristus. Selanjutnya ada mozaik malaikat serapim, gambar malaikat bersayap 6 di bagian bawah kubah utama atau pendentif. Dan ada opalium, ini bagian lantai marmer yang berbentuk lingkaran geometris yang menjadi tempat penobatan para kaisar Bizantium. Dan yang terakhir ada wishing column atau pilar keinginan, pilar marmer yang ada lubang perunggu di bagian tengahnya yang menurut legenda memiliki kekuatan penyembuhan sejak era kuno. Selain itu ada kerajinan tangan seperti keramik Iznik dengan pola bunga yang rumit dan karpet tangan tenun Turki. Ya, ini yang termasuk salah satu aktivitas berpola yang mencerminkan sistem ide dan keahlian manusia selama berabad-abad. Ini contoh gambar keramiknya, dan ini adalah gambar karpet bangsa Seljuk dari abad ke-13. Lalu ini proses panen karpet secara tradisional, dan yang ini adalah mesin tenun karpet modern. Masa yang kedua adalah periode pada masa Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman tahun 1453 sampai 1934. Ini ada contohnya Masjid Kekaisaran. Nah, ini ada modifikasi artefak, jadi simbol-simbol Kristen tertutup plester atau kaligrafi Islam dan struktur bangunan ditambah 4 menara besar. Nah, fungsi sosial religiusnya itu menjadi masjid utama Kesultanan Utsmaniyah selama 500 tahun. Nah, artefak peninggalan Kesultanan Utsmaniyah didominasi oleh arsitektur megah dan benda bersejarah yang memadukan corak Islam, Bizantium, dan Timur Tengah. Warisan ini mencakup masjid monumental istana dan benda-benda suci yang lainnya, seperti yang ada di Istana Topkapi. Nah, ini di dalamnya tuh ada jubah suci Harka, jubah milik Nabi Muhammad SAW yang dihadiahkan kepada Ka'bah Zubair. Kemudian ada pedang Nabi dan sahabat. Lalu ada cetakan telapak kaki, punya Nabi Muhammad. Lalu ada stempel Nabi, stempel kecil yang digunakan untuk mengesahkan surat-surat dakwah Nabi kepada para penguasa dunia. Dan ada cap tangan Nabi Muhammad, ini gambarnya. Dan yang terakhir ada helai jenggot, ini jenggotnya Nabi. Ini nggak terlalu ketara karena serabut kecil. Pada periode ketiga, masa Republik Sekuler itu dijadikan sebagai museum. Nah, ini salah satu contoh artefaknya di Museum Iznik Turki.
Lalu masa yang terakhir adalah masa kontemporer mulai tahun 2020 sampai sekarang, kembali menjadi masjid pada Juli 2020. Jadi memiliki fungsi ganda, religius dan pariwisata. Saat ini fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah umat muslim. Namun bangunan ini tetap terbuka bagi wisatawan mancanegara non-muslim di luar jam sholat dengan regulasi area kunjungan tertentu. Mozaik Kristen ditutup kain penutup otomatis hanya saat waktu sholat berlangsung aja, sisanya dibuka. Kemudian topik yang kedua adalah bahasa. Asal-usul bahasa Turki berakar dari Asia Tengah, dibawa oleh kelompok Oghuz yang bermigrasi ke wilayah Anatolia, Asia Kecil mulai abad ke-10 melalui kelompok Seljuk. Seiring penyebaran Islam, bahasa Turki di Anatolia menyerap banyak kosakata dari bahasa Arab dan Persia. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, bahasa Turki berkembang sebagai bahasa administratif dan sastra serta ditulis menggunakan aksara Arab. Kemudian mengalami modernisasi dan reformasi. Setelah berdirinya Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk melakukan reformasi besar-besaran. Pada tahun 1928, alfabet Turki berbasis aksara Arab digantikan oleh alfabet Latin yang dimodifikasi untuk mempermudah penulisan dan membaratkan Turki. Kemudian revitalisasi kosakata. Atatürk mendirikan lembaga bahasa untuk mengembangkan kosakata asli Turki atau Altay, sehingga secara bertahap mengurangi ketergantungan pada kosakata serapan bahasa Arab yang sebelumnya mencapai 80% menjadi sekitar 30%. Ini peta penyebarannya sesuai dengan warna. Yang warna biru tua bahasa resmi Turki Republik Siprus dan Republik Turki Siprus Utara, yang biru muda bahasa minoritas yang diakui di Bosnia, Romania dan Yunani. Kemudian yang warna toska negara tempat bahasa Turki diakui sebagai bahasa minoritas dan bahasa resmi. Setidaknya satu municipalitas di Makedonia, Republik Kosovo. Jadi kesimpulannya, artefak Turki berfungsi sebagai identitas visual yang menyatukan sejarah imperium besar dan nilai-nilai religius di dalam karya seni yang estetis. Sistem bahasa Turki adalah bukti adaptasi budaya yang sukses, menggabungkan akar bahasa lokal dengan standar linguistik modern untuk kemajuan bangsa. Riset kecil ini menunjukkan bahwa untuk memahami budaya Turki, kita harus melihat bagaimana benda fisik atau artefak berdenyut dan diberi makna melalui penggunaan bahasa dan interaksi sosial sehari-hari. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustakanya. Selamat sore.